Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal.
serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom, shalom saudara semua, shalom umat Tuhan yang ada dimanapun berada. Kita memasuki tahun yang baru 2025. Harapannya supaya ada sukacita yang baru, supaya ada damai sejahtera yang
kita akan memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, satukan hati dan pikiran kami. Kami minta Tuhan, minyak urapan yang baru turun dari surga, anggur sukacita yang baru dari surga. Kami masuk dalam minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu sangat hebat Tuhan. Kami merasakan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, ada tangga Yakub, malaikat Tuhan turun naik sehingga ada portal-portal surgawi yang terbuka. Ada open heaven, surga menyentuh bumi, surga bersaut-sautan dengan bumi. Hari ini adalah hari mujizat, hari kemerdekaan, hari pelepasan, hari kemenangan. Yang buta kau celikan, yang timpang akan melompat seperti rusa, yang bisu akan bersorak-sorai, yang tuli akan mendengar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menjadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah, pertama bukan terakhir, naik tidak turun. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah kami dengar oleh telinga, yang tidak pernah kami rasakan, berkah itu yang kau berikan bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari-Mu. Surga menyentuh bumi, open heaven. Terima kasih Tuhan. This is for everyone, this is for everyone, this is for everyone. Tuhan, harvest now, harvest now, harvest now. Ada tembok-tembok Yeriko yang kami robohkan, ada Goliat-Goliat yang kami bunuh. Engkau yang memegang kunci rumah Daud. Apa yang Tuhan buka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Apa yang Tuhan tutup tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan gembala pembina kami, Pak Niko Nyotora Harjo Bu Hermin. Terima kasih Tuhan, berkati wakilnya, berkati Tuhan Pak Budi Sastra Bu Cingki, berkati juga gembala GBI Menteng, Pak Binsar Sitorus, Ibu Julita Manik, ketiga putrinya. Berkati juga Tuhan wakilnya Pak Hermanto Tan, Bu Ellen Gunawan, ketiga putra putrinya. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati mata pencariannya, berkati pelayanannya. Apa saja yang mereka perbuat berhasil, beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memberkati pemerintahan Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Terima kasih Tuhan. Di bawah pimpinan Tuhan Kabinet Merah Putih. Berkati para menteri yang sudah terpilih. Berkati para pejabat yang sudah terpilih. Supaya mereka bisa Tuhan bekerja secara optimal, maksimal. Mereka mengabdi kepada bangsa dan negara. Indonesia maju, Indonesia jaya perkasa, Indonesia makmur jaya. Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kerajinan kami tidak kendor, roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bangkit dari pemenang, bangkit dari terang, bangkit dari terang. Oh Tuhan, tahun penuaian, kami menuai jiwa-jiwa dari pintu gerbang utara, selatan, timur, barat. Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari masuki tahun ini dengan kekuatan yang baru saudara, dengan pengharapan yang baru, dengan hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan dan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmur
tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini iman mengucapkan syukur kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, katakan lagi. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ini pernyataan syukur kami Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk kebaikannya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala pujian kami. Kami akan menyiapkan hati kita untuk berduduk diam di hadapan-Mu, untuk menyembah Engkau, bersyukur lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen, amen, amen. And all my life you have been faithful. Kau setia Tuhan. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Nyanyikan lagu dari awal. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath
abadi selamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan ada pengumuman. Kita akan doa terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biarkan apa yang kami berikan mengalir dari hati kami dan Engkau disukakan oleh pemberian hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Mari semuanya bersorak, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari semua, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layakan kasih-Mu. Yang percaya bahwa Dia sungguh baik. Shalom, berikut pengumuman gereja kita dalam minggu ini. Dengan penuh sukacita jemaat Tuhan menyambut pelayanan firman Tuhan hari ini yang dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Radio Saragi, suami dari Ibu Rita pada usia 79 tahun, pada hari Jumat 3 Januari 2025, pukul 10:05 di Rumah Sakit Duren Sawit. Akan dimakamkan pada hari Minggu, 5 Januari 2025 di TPU Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati penghiburan dan kekuatan atas keluarga yang ditinggalkan. Puji Tuhan, untuk kegiatan tengah minggu gereja kita telah aktif kembali. Rabu, pukul 8 malam Healing Worship for Indonesia melalui Zoom Meeting, berdoa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Sabtu, pukul 4.30 Worship Fajar melalui Zoom Meeting, doa, pujian penyembahan di pagi hari. Kita akan berjumpa kembali secara onsite di ibadah minggu pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala PDM Julita Manik, disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini, kita memiliki kerinduan akan Tuhan dengan hati yang baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah kami sepanjang tahun ke depan ini Tuhan. Terima kasih, kami butuh roti surgawi itu turun, dan kami lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah Roh yang berbicara, dan kami tahu kalau Engkau berbicara, setiap kebutuhan kami akan dipenuhi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun 2025. Kita sudah dengar khotbah gembala sidang kita di tanggal 1, dan hari ini saya ingin membagikan tema yang sama tentang menabur dan menuai. Petunjuk untuk hidup bersorak-sorai. Nanti bisa lihat di layar PPT presentasi yang saya siapkan sambil mengikuti khotbah pada hari ini. Berapa banyak di antara kita yang mau menuai? Gembala sidang kita katakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tentu saja penuaian pertama adalah penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang akan menerima rahmat Tuhan, diselamatkan, berbaik dengan Allah kita, dan mengalami perubahan hidup, mengalami kesembuhan, kelepasan, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan katakan juga ketika terjadi pemulihan, Tuhan juga mengizinkan umatnya menuai apa yang dia tabur. Kebutuhan keuangan, kesehatan, kebutuhan yang lain-lain masa depan, apa yang kau tabur akan kau tuai. Haleluya. Firman Tuhan ajarkan bahwa kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melihat tanda-tanda zaman. Ketika Tuhan Yesus datang, itu adalah titik di mana orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Mereka membutuhkan kelepasan dari penjajah mereka. Terjadi kehausan rohani, terjadi kelaparan rohani di bangsa dan negara itu. Dan ketika Tuhan Yesus datang, begitu mudahnya orang mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, dan mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Gembala sidang kita sudah sampaikan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tentu saja gembala sidang kita, pemimpin rohani kita tidak asal bicara, tapi sudah melihat tanda-tanda zaman. Banyak orang, hamba-hamba Tuhan menyatakan 2025 inilah tahun yang ditunggu. Tahun 2024 mungkin Bapak Ibu mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan, tekanan, dan banyak sekali. Ya, saya mendengar juga dari konseling, banyak yang mengalami kesulitan. Saatnya Bapak Ibu mengalami pemulihan, terobosan, penuaian di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau kita tidak bisa melihat dengan cara Tuhan melihat, kita akan terus tertekan dan stres. Sebab itu Bapak Ibu datang beribadah, mencari wajah Tuhan, membaca firman Tuhan, membuat mata kita menjadi sensitif dan melihat cara-cara Tuhan, tangan Tuhan yang menolong kita, dan tanda-tanda yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan kita bisa masuk ke dalamnya. Haleluya. Pak, saya mau menuai di tahun 2025. Poin pertama, sekarang kita mau tanya ini, Bapak Ibu mau menjadi penuai atau mau menjadi petani? Ya, saya dengar dari banyak teman-teman, ada yang pergi ke Australia sebulan, 2 bulan, atau berapa waktu menjadi orang upahan, menuai buah-buah di sana, lalu dapat uang, lalu pulang lagi ke Indonesia, ya kan?
Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih banyak mendapat keuntungan? Si penuai ini, orang Indonesia yang pergi ke Australia untuk menuai, atau petaninya, atau pemilik perkebunannya? Tentu saja kita semua bilang, ya orang upahan ya hanya terima sedikit aja lah, paling berapa dolar per jam. Tapi kalau orang yang punya perkebunan, tentu saja keuntungannya jauh lebih besar. Bapak Ibu sekalian, jangan mau jadi penuai saja. Ya, ada masalah lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar, puji Tuhan. Tapi kemudian ada masalah yang baru, kemudian kita minta kepada Tuhan pertolongan, ditolong lagi. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi penuai, Bapak Ibu mempunyai kebun yang setiap musim Bapak Ibu akan tuai berulang-ulang. Jadilah petani bukan penuai. Kejadian 26 ayat 12, ini Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tahun ini Bapak Ibu, berkat Tuhan turun atas kita, atas umat ya, sehingga apa yang kita tabur kita akan tuai 100 kali lipat ya. Jangan hitung jumlahnya saja Bapak Ibu, kali 100 kali lipat itu artinya berlimpah-limpah, melampaui apa yang kita tabur. Kita tahu kisah Ishak, dia mengalami masa kekeringan, masa susah. Dia harus pergi dari tanah Kanaan ke tanah Gerar, orang Filistin. Kemudian dia di situ ketemu Abimelekh, dan akhirnya kita tahu ceritanya panjang. Akhirnya dia menabur satu tanah, dan dia dari taburannya dia menuai 100 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, kita kalau hanya menuai, kita punya masalah, kita minta kepada Tuhan, kita kemudian mendapat jalan keluarnya. Bapak Ibu, kita hanya gali lubang tutup lubang. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau menabur ya, menabur itu bisa dalam bentuk kerja serius, sungguh-sungguh di kantor tempat Bapak Ibu bekerja, bisnis sungguh-sungguh dengan jerih payah. Bapak Ibu melayani dengan sungguh-sungguh, menabur keringat, menabur air mata dari dalam melayani. Bapak Ibu mungkin punya anak-anak studi. Orang studi mungkin ada yang nyontek, engkau belajar sungguh-sungguh, engkau menabur dengan jerih payahmu untuk bisa belajar sungguh-sungguh, maka engkau akan menuai luar biasa tahun ini. Engkau menolong orang tanpa pamrih. Engkau setia walaupun kelihatannya Tuhan tidak menolong, Tuhan belum membantu, memberi jalan keluar, tapi engkau tetap setia mengikut Tuhan, engkau tetap setia beribadah, engkau tetap setia berdoa, membaca firman-Nya. Kesetiaan itu yang engkau tabur hari demi hari sepanjang tahun ini, engkau akan tuai. Amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menganggap apa yang kita sudah lakukan, hal-hal yang baik, jerih payah kita itu gak ada hasilnya. Itu dusta iblis. Setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan, bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kau kasih air putih kepada seorang nabi, kau akan terima upah nabi. Itu menunjukkan kalau kita melakukan perbuatan baik pada suamimu, kepada istrimu, pada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada orang-orang di sekelilingmu, kau akan menuai. Tuailah yang baik-baik ya. Jangan sampai sebaliknya engkau menuai yang jelek-jelek, engkau ngomongin orang lain, engkau jahati orang lain. Kau juga akan menuai, tapi menuai yang jelek. Jauhkan dari kita hal-hal seperti itu. Tahun ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin sebelum-sebelumnya fokus, saya susah, saya kurang, saya butuh, mulai fokus bukan hanya diri kita, lihat sekeliling. Firman Tuhan katakan lihat sekeliling. Kadang-kadang kita ngelihat diri sendiri kita, maka kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Lihat sekeliling kita. Mungkin ada orang yang bisa dengan perkataan kita, nasihat kita, hiburan kita,
penguatan dari kita, orang itu bisa mengalami keselamatan, mengalami pertolongan, dihiburkan, ditolong. Padahal hanya satu perkataan. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan, mungkin dalam kekurangan, kau menyisihkan sedikit untuk orang yang lebih susah. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, tapi Tuhan kita itu juga Tuhan yang adil. Apapun yang kita berbuat, ya, itu dilihat Tuhan. Dan tidak mungkin kita tabur, kita tidak menuai. Mungkin kita melakukan kebaikan sama seseorang dan kita tidak bisa lihat orang itu berbuat baik balik kepada kita. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang lain berbuat baik kepada kita dari apa yang kita lakukan kepada orang yang lebih sulit daripada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Saya mau tanya, kalau kita menabur 0, 100 kali lipat dari 0, ya 0. Walaupun berkat Tuhan ada, kalau tidak ada yang ditabur, tidak ada yang kita tuai. Mungkin kita menuai tabu-tabu, tapi taburan orang lain. Sebetulnya bukan bagian kita. Kita entah bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang bukan kita tabur. Mulai menabur seperti Ishak, tabur. Karena 100 kali lipat apa yang kita tabur kita akan tuai. Lakukan kebaikan, 100 kali lipat kebaikan akan turun ke atas kita. Berikan kemurahan hati kepada orang lain, 100 kali lipat kemurahan akan kita alami dari orang-orang di sekeliling kita. Mungkin bos kita, mungkin customer kita nggak tahu. Karena Tuhan yang mengatur, kita tidak usah mencari-cari dari mana asalnya. Yakub, kita tahu ya, dia kerja di tempat Laban supaya dapat istrinya. Kemudian dia diperdaya sama mertuanya, ya kan? Upahnya itu dituker-tuker sampai berapa kali. Akhirnya suatu hari karena dia memang sudah berjanji dengan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan dan dia dapat mimpi dari Tuhan. Ada kambing domba yang bontel-bontel, ada yang polos. Dia tahu kapan dia harus memilih yang menjadi upahnya. Jadi suatu hari dia datang kepada mertuanya, yang bagus-bagus boleh ambil, yang sedikit mungkin yang dianggap nggak perlu disingkirkan untuk menjadi upahnya. Tapi dengan berkat Tuhan, justru bagian yang sedikit yang dia peroleh itu justru menjadi baik. Diberkati, itulah taburan yang mendapat penuaian besar. Kalau dia hanya menjadi orang upahan Laban, dia tidak bisa menjadi begitu kayanya ketika dia keluar dari tanah Ur. Tapi karena dia mendekat kepada Tuhan, dia dapat mimpi untuk menabur. Menabur itu artinya melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan walaupun dia hanya orang upahan. Dan kemudian Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kunci dari kisah Yakub adalah dia dapat mimpi dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kalau engkau dapat sesuatu dari Tuhan, lakukan. Kemudian selanjutnya tanya lagi bagaimana melanjutkan apa yang kau lakukan itu. Semua yang kita lakukan karena dapat inspirasi dari Tuhan akan kita tuai 100 kali lipat. Mungkin kau bisa masak, kau bisa melakukan kerja hal kecil yang tidak mungkin dipandang oleh orang lain. Kau melakukan hal-hal yang tidak biasa, lakukan saja. Tuhan bisa memberkati engkau berlipat kali ganda. Haleluya, haleluya. Ada banyak kisah ketika COVID, ya, anak-anak Tuhan yang di PHK, kemudian melakukan usaha-usaha yang kecil-kecil, tapi karena mendapat inspirasi dari Tuhan, maka pekerjaan itu diberkati dan mereka bisa keluar melalui masa COVID itu tanpa kekurangan. Yang kedua, kalau kita menuai dan mau menuai dengan bersorak-sorai karena tuaiannya besar, jangan alergi kalau kita berjerih lelah. Perlu tahu bahwa keringat dan air mata kita itu ditampung Tuhan. Air mata khususnya ya dalam firman Tuhan ya. Dan jerih payah kita itu dipandang Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Coba dengar sekali lagi ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Berarti air matanya ini seperti gasolin yang membakar ya. Misalnya ya, dia tabur sih tabur, tapi air matanya itu seperti pupuk yang membuat apa yang dia tabur tadi, benihnya itu tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda sehingga bisa dituai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, kemudian kita nangis karena apa yang kita hadapi. Oh, saya ingat waktu anak saya masih kecil dan mereka menangis. Kadang-kadang nangisnya karena salah mereka loh, dihukum, kemudian menangis. Dan yang punya anak di belakang pasti tahu. Seorang bapak itu pasti hatinya hancur setelah dia nangis. Kita mau belikan apa yang membuat dia bisa terhibur? Itu kalau dia salah loh. Apalagi kalau dia nggak ada salah, dia sedang menangis karena sakit, mungkin kena sakit, masuk angin, tak apalah, mungkin jatuh nggak sengaja, tersandung, bukan salah dia. Kita melihat dia yang menangis itu, hati kita hancur dan kita mau membalut lukanya dan memeluk dia dan mencoba mau menawarkan apa yang dia suka supaya dia kembali bersukacita. Artinya apa? Air mata anak-anak kita itu di mata orang tuanya itu alat untuk menggerakkan hati Bapa yang paling ampuh. Saya mengerti tahun 2024 banyak kesedihan dan kesusahan yang Bapak Ibu alami. Beda-beda. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah ini dan itu. Tapi Bapak Ibu, engkau susah, engkau sedih, engkau mencucurkan air mata. Ada masanya engkau nanti akan bersorak-sorai. Tahun ini engkau akan bersorak-sorai. Sebab apa yang engkau tabur dan engkau tunggu begitu lama di tahun 2024, tahun 2025 engkau akan alami itu semua. Percaya, keep believing in God, in God's word. Keep trusting God. Tetap percaya apapun suara di mana di sekeliling kita, tetap percaya bahwa Tuhan baik dan Dia sangat baik kepada saya dan engkau. Segala suara yang lain jangan dengarkan, jangan simak. Saatnya kita beralih dari masa sulit, masa susah kepada masa bersorak-sorai. Lanjutkan apa yang kita perbuat, hal-hal yang baik yang kita sudah perbuat, bahkan tingkatkan semua. Kita akan lihat tahun 2025 tahun ini kita akan menuai bersama Tuhan. Apa saja? Kesempatan-kesempatan baru, pekerjaan, usaha, apapun yang menjadi doamu. Tuhan, aku mau menuai tahun ini. Apa yang kutabur dengan air mata tahun sebelumnya, Tuhan, aku akan melihat bahwa itu semua tidak sia-sia. Bersamamu kami akan menuai. Haleluya. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan anggap ketika engkau susah dan sedih, engkau seperti orang yang paling kasihan di seluruh dunia. Semua orang mengalami itu. Di Alkitab kita tahu Yusuf mungkin lebih berat hidupnya daripada Bapak Ibu dan saya. Di penjara, dijadikan budak bertahun-tahun. Kalau kita menjadi Yusuf, kita mungkin sudah menangis. Hati kita hancur. Dari anak kesayangan bapaknya dibuang jadi budak. Habis itu menjadi narapidana. Tapi yang penting happy ending kan, dia jadi penguasa Mesir. Daud, apa yang dia salah? Dia bantu Raja Saul untuk melawan Goliat, melawan orang Filistin. Dia malah dikejar-kejar karena iri Raja Saul terhadap dia. Dia harus berada di pengasingan, jadi buronan. Tapi kita tahu akhirnya kan,
Dia ada menjadi raja, bahkan Tuhan Yesus, Tuhan Allah menjanjikan dari keturunanmu akan lahir juru selamat. Abraham disuruh keluar dari kampung halamannya. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan anak, diuji lagi, suruh korbankan si Ishak. Dan seumur hidup dia sebetulnya belum melihat yang dijanjikan, karena Tuhan janjikan keturunannya akan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Dia baru lihat beberapa anaknya. Dia belum benar-benar memiliki tanah perjanjian itu. Tapi kita tahu di beberapa keturunannya. Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita merasa ini akan sudah tua, Pak. Saya diberkati pun kayaknya nggak tahu lewat mana. Bapak Ibu, apa yang kau tabur dengan jerih payah, mungkin engkau tidak alami, tapi anak-anak cucumu yang alami. Kesempatan-kesempatan tiba-tiba terbuka aja untuk anak-anakmu. Jalan hidupnya kok kelihatannya lancar dan bagus sekali. Kalau engkau tidak setia dan berkorban selama ini, tidak akan semudah itu yang dialami anak-anak dan cucu-cucu kita. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita harus katakan berulang-ulang, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu dan kemudian Tuhan menganggap itu nggak ada artinya. Setiap hal yang baik yang kita lakukan untuk Tuhan, Dia tidak akan pernah berhutang. Puji Tuhan. Abraham mungkin belum alami banyak, tapi Ishak, Yakub, orang Israel, generasi demi generasi mengalami apa yang dia tabur. Pegang itu Bapak Ibu sekalian. Engkau mungkin tidak bisa memberikan warisan banyak untuk anak-anak kita. Wariskan dengan apa yang kau tabur di dalam hidupmu. Tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Oh, banyak lagi kisah Tuhan Yesus. Dia juga menabur dengan kesusahan karena harus mati di kayu salib, penghinaan, dan siksa yang begitu luar biasa. Tapi kita tahu ketika dia melihat umat manusia diselamatkan, sukacitanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, air mata, kesusahan itu hal yang lumrah. Justru antisipasi. Makin susah engkau alami di dalam Tuhan, makin besar tuaian yang engkau akan tuai bersama Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita melalui sesuatu yang sulit kalau tidak ada kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang disediakan di baliknya. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang indah disediakan Tuhan untuk engkau. Ada seorang bapak, sebetulnya pendidikannya tidak terlalu tinggi, makanya dia juga kerjanya tidak terlalu bagus. Tapi dia mengasihi Tuhan, luar biasa mengasihi Tuhan. Untuk berdoa, stabil, dia konsisten. Setiap hari dia harus berdoa. Ya, bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, doa untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia konsisten dari dulu, dari muda sampai tua, bahkan sampai sekarang. Dan kalau kita ketemu dia sekarang juga kerjanya juga nggak terlalu aneh-aneh. Kerjanya bukannya karirnya jadi direktur, kerjanya biasa. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian cerita, dia akan ceritakan anaknya sekolah, dapat beasiswa di luar negeri, dapat S2 di luar negeri, beasiswa lagi. Sekarang kerja di perusahaan multinasional yang luar biasa dengan penghasilan dan karir yang baik sekali. Anaknya kedua demikian pula. Dan anak-anaknya sukses dan kaya, dia juga tidak terlalu ingin mengalami itu. Dia cukup puas dan bangga melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarganya. Itu saja. Dia tetap setia, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Waktu saya dengar kisahnya ini, luar biasa. Luar biasa. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan, Bapak Ibu masih punya kekuatan, masih naik dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha, puji Tuhan.
Tuhan juga bisa juga berkati demikian. Tapi Tuhan bisa juga berkati dengan cara lain. Kau diberikan kesehatan, keluargamu, rumah tanggamu dijagai rukun senantiasa, anak-anak cucumu semuanya diberi jalan untuk hidupnya terus naik. Itulah keadilan dari Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu sini, orang tua di sini, banyak yang akan bilang, saya lebih suka lihat anak saya dibela Tuhan, dijagai Tuhan, daripada dapat deposit 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar ya mungkin. Tapi tetap saja saya yakin ya, tidak ada yang bisa menggantikan uang sebanyak apapun, tidak bisa menggantikan daripada melihat anak-anak kita dijaga, dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, di dalam tahun penuhan ini jangan lupa ya bekerja dengan sungguh-sungguh bagus, berusaha sungguh-sungguh bagus, ya melihat kesempatan di dalam usaha pekerjaan bagus. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Tuhan di atas segala tuaian. Ulangan 11 ayat 13 dan 14, jika kamu dengan sungguh-sungguh, ini ayat tema tahun ini ya dari Gembala Sidang kita. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, satu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Tuaian besar, gandumnya, anggurnya, karena zaman itu Bapak Ibu sekalian, ya minyak zaitun itu ya karena semuanya adalah bercocok tanam. Hari ini mungkin usahamu, bisnismu, keuanganmu dan lain sebagainya, kesehatanmu dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan syaratnya adalah jika kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi sebetulnya firman Tuhan dari dulu sampai sekarang itu sederhana. Tuhan Yesus datang dan mengatakan kepada murid-murid, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya itu nanti ditambahkan. Simple. Tapi kadang-kadang memang terlalu mudah sehingga kita, masa bisa sih begitu ya. Sehingga kita mencoba cara-cara lain. Waktu doa kita pakai untuk bekerja. Bukannya tidak boleh bekerja, tapi kalau kita menganggap bekerja lebih penting daripada doa juga salah. Hidup harus seimbang. Tapi yang pertama Tuhan Yesus katakan cari dahulu, berarti yang pertama Tuhan dulu. Sekali lagi bukan untuk pelarian Bapak Ibu sekalian yang malas bekerja kemudian berdoa. Ya, itu juga gak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Di kitab Ulangan dikatakan, jika kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Gak ada perubahan perjanjian baru sebetulnya kalau kita lihat di balik semua ayat-ayat, buku-buku, intinya sama. Tuhan Yesus menyarikan hal yang simple, mengasihi Tuhan. Pak, saya mengasihi Tuhan. Tapi gimana ngukurnya bahwa saya mengasihi Tuhan? Ya sederhana toh. Kalau kita mengasihi seseorang, apa yang kita lakukan? Ya, yang masih muda mungkin ngapain ya? Kalau mengasihi pasti memikirkan dong. Bisa gitu, saya mengasihimu, habis itu gak pernah didatengin, gak pernah ditelepon, gak pernah di WA. Ya itu juga gak ada yang mau percaya. Kalau kita mengasihi pasti kita pikirin. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mikirin, aduh hari Minggu mau ibadah nih, siapa yang khotbah ya? Wow, Pak Binsar ya lumayan lah, ya kan? Minggu depannya lagi siapa? Yuat, lebih bagus lagi ya. Ya, siapa saja yang khotbah, Bapak Ibu, tapi punya pikiran, saya mau mendengarkan firman. Apa yang saya bisa terapkan dari firman itu dalam hidup saya? Saat teduh, kalau saat teduh udah terseret-seret ya,
nggak pendeta, nggak jemaat. Kalau terseret-seret, Bapak Ibu sebetulnya sudah ya tidak lagi mengasihi Tuhan lah ya. Kalau mengasihi Tuhan tuh memikirkan, apalagi kalau kita mengasihi seseorang, maunya kita memberi kan, memberi perhatian, memberi hadiah, ya kan, memberi apa lagi? Ya kita pokoknya mau buat dia senang. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita membuat Tuhan senang melalui hidup kita. Dengan menaati dia, berbuat baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Itu saja. Sebetulnya tidak rumit-rumit Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita melakukan itu, sekalipun kita menuai besar, kita mengalami banyak sekali hasil tahun ini, kita tidak akan lupa kepada Allah sumber berkat kita. Kita tidak akan meninggalkan Dia. Tapi kalau kita hanya mencari uang, mencari kesempatan, dan kemudian kita pelan-pelan lupa kepada Tuhan, lupa beribadah, menjadi prioritas yang nomor berapa, Bapak Ibu, engkau bisa terhilang. Orang dunia aja tahu kan, mati semut karena gunung gula ya kan, bukit gula kan, ketimpa gulanya dia akhirnya nggak bisa bernafas kali, mati. Bapak Ibu nggak main-main loh. Banyak orang di kiri kanan kita lihat ketika diberkati Tuhan kemudian tidak melayani. Saya banyak kenal teman-teman dulu waktu kuliah, waduh, menginjil luar biasa, menginjil luar biasa. Begitu kenal pekerjaan, usaha, mengenal uang, udah gak kelihatan lagi batang hidungnya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena engkau bisa terhilang karena harta dan pencapaian yang engkau peroleh dalam hidup ini. Haleluya. Tahun ini tahun yang baik. Cari Tuhan, cari Tuhan, senangkan Tuhan, kasih Tuhan. Semua itu akan ditambahkan kepada kita. Kita akan menuai besar-besaran. Yang tertunda selama ini kau akan alami berlipat kali ganda. Percaya kepada Tuhan dan Dia tidak akan mengecewakan hatimu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kau lihat umat-Mu sudah siap tahun ini menuai. Kami mohon kekuatan dari-Mu, hikmat dari-Mu, tuntunan dari-Mu, perlindungan dari-Mu Tuhan. Satu hal yang kami putuskan, kami mau mendahulukan Engkau. Kami mau menabur kebaikan. Taruh satu tanganmu di dada, putuskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menabur kebaikan. Aku mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Bawa aku Tuhan menjadi orang-orang yang Kau kasihi. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat anak-anak-Mu ini, berkati Tuhan. Keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya, semuanya Tuhan. Bersama Engkau Tuhan kami tahu kami akan mengalami hal yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dikasih Tuhan, kita akan memasuki tahun yang baru. Semoga kita pulang, kita berkati, sehingga kita menjalani tahun ini dengan kekuatan yang dari Tuhan.
Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa. Bapa, inilah umatmu, inilah domba-dombamu yang kau sayang Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kami hanya bisa sujud di kakimu, dan kami mohon berkat yang berasal darimu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kau disayang, kau dibela, kau dilindungi, kau dijagai, kau dituntun. Mata Tuhan tertuju kepadamu sepanjang tahun. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita yang baca katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.